Shalom teman-teman pemuda remaja, puji Tuhan, hari ini kita bisa kembali memuji Tuhan dan tentunya belajar akan firman Tuhan. Setelah mengalami kelahiran kembali, di mana Roh Kudus membuat kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka hal selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah bertumbuh. Bertumbuh semakin mengenal Tuhan Yesus dan hidup sesuai iman percaya kita. Nah, kita semua tentu masih ingat bahwa ada 3 aktivitas penting untuk menunjang pertumbuhan rohani kita, yaitu ada berdoa, saat teduh, dan merenungkan firman Tuhan. Nah, hari ini kita lebih sungguh lagi merenungkan bagian ini. Sebelumnya, kita akan menyatakan komitmen kita bahwa kita mau menggunakan masa muda kita untuk memuliakan Tuhan. Nah, yuk kita pujikan Ku Hidup Bagimu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, maka ku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku, dunia tak bisa menjauhkanku, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Shalom adik-adik pemuda dan remaja, selamat berjumpa kembali dengan saya pada sore hari ini. Sungguh bersyukur jikalau kita bisa sharing tentang kebenaran firman Tuhan supaya kita makin hari makin bisa hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tema yang pada hari ini kita renungkan yaitu pentingnya kita bertumbuh di dalam iman. Setelah kita belajar tentang bagaimana kelahiran baru yang merupakan satu benih ilahi yang ada di dalam diri kita, maka di situ diperlukan pertumbuhan secara rohani. Sebagaimana benih itu harus ditanam dan kemudian dia pasti bertumbuh, makin hari makin menjadi besar dan akhirnya bisa berbuah. Adik-adik pemuda remaja Efata yang dikasihi oleh Tuhan, untuk itu saya akan membacakan di dalam Injil Lukas pasalnya yang kedua ayat yang ke-51-52 demikian. Lalu ia pulang bersama-sama dengan mereka, yaitu Yusuf dan Maria, ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ayat berikutnya saya bacakan di dalam Mazmur 42 ayat yang kedua dan ketiga demikian. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, jika saya bertemu dengan adik-adik sekalian, yaitu pemuda dan remaja, pasti kalau sudah lama tidak bertemu, pertama-tama saya menjadi heran ya. Kenapa kalian itu rasanya pertumbuhannya begitu cepat ya? Yang tadinya baru anak-anak sekolah minggu tiba-tiba sangat tinggi dan sudah berubah menjadi remaja atau menjadi pemuda. Mengapa kalian bisa bertumbuh sedemikian ini? Jawabannya tentu kita tahu ya. Kira-kira kenapa? Pasti karena diberi makan. Adik-adik sekalian, karena kita diberi makan, maka kita bertumbuh. Makin hari tubuh kita makin dewasa, makin hari makin bertambah besar, bertambah tinggi dan sebagainya. Bagaimana dengan kerohanian kita? Kalau kita melihat Tuhan Yesus setelah pulang dari bait Allah, yaitu umur 12 tahun, dibawa ke bait Allah dan kemudian terhilang ya, dan kembali ke Nazaret, maka di situ dikatakan oleh firman Tuhan, Tuhan Yesus bertumbuh ya, seperti kalian, bahwa tubuhnya makin besar, tetapi juga bertambah hikmatnya dan besarnya, makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, maka disinilah kita melihat bahwa Tuhan Yesus itu bertumbuh, bukan hanya secara fisik, secara pengetahuan, tetapi juga secara rohani. Pentingnya pertumbuhan
secara rohani. Bagaimanakah caranya supaya rohani kita bisa bertumbuh? Yang pertama-tama, adik-adik sekalian harus menyediakan waktu. Sebagaimana tanaman itu perlu disiram, benih-benih itu perlu disirami. Demikian juga iman percaya kita. Kalau kita menyirami akan rohani kita, yaitu melalui persekutuan pribadi kita dengan Tuhan, maka di situ iman kita pasti akan bertumbuh. Jadi sekalian, kita diberi oleh Tuhan 24 jam dalam satu hari. Mungkin pada saat ini untuk studi di rumah, untuk juga main game dan sebagainya, dan permainan-permainan yang saat ini saya sendiri sampai tidak mengerti ya, karena sudah terlalu canggih. Dari sekalian, berapa banyak waktu yang bisa kita berikan kepada Tuhan untuk 24 jam sehari yang Tuhan berikan kepada kita? Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, maka di tengah-tengah teknologi yang sangat tinggi, sangat canggih, manusia mulai melupakan Tuhan ya. Karena semuanya tersedia, mereka berkata, tidak perlu lagi untuk mencari Tuhan. Akibatnya diberi corona saja, virus yang kecil yang tidak kelihatan, akhirnya membuat manusia kalang kabut di seluruh dunia ini, kalang kabut karena satu virus yang tidak kelihatan. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, itulah perlunya manusia itu tetap bisa mencari Tuhan, yaitu menyediakan waktu untuk Tuhan. Ketika Tuhan Yesus berada di tengah-tengah dunia ini dalam Injil Markus pasalnya yang pertama ayat 34 dan 35 ya. Setelah dia seharian bekerja keras dan kemudian dia beristirahat, tetapi pagi-pagi hari masih gelap, pergi keluar ke tempat yang sunyi, berdoa kepada Bapanya yang di surga. Tuhan Yesus sadar dia menjadi manusia biasa seperti kita, membutuhkan kekuatan dari Sang Bapa. Itu sebabnya Tuhan menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Bapanya, melewati hari-harinya yang penuh dengan pekerjaan dan pelayanan bagi manusia. Itulah sebabnya kita perlu meniru akan teladan Tuhan Yesus yang menyediakan waktu untuk Bapaknya yang di surga. Itulah caranya bertumbuh secara rohani. Yang kedua, bagaimana adik-adik sekalian, yaitu perlunya membaca firman Tuhan. Membaca firman Tuhan untuk apa? Untuk merenungkan. Dan bukan hanya merenungkan, kemudian untuk belajar melakukan dan mentaati. Tentunya Tuhan Yesus itu mentaati kehendak Bapaknya itu sampai mati di atas kayu salib. Adik-adik sekalian, bagaimana kita bisa melakukan kehendak dari Bapa di surga? Kita harus membaca, kemudian merenungkan supaya kita mengerti. Kalau kita mengerti, baru kita bisa melakukan. Adik-adik sekalian, Tuhan Yesus tadi yang saya katakan umur 12 tahun dia pergi ke bait Allah, dan setelah ketinggalan, itu tanda petiknya ketinggalan, ketika ditemukan di bait Allah, bersoal jawab, berdebat dengan para pemimpin agama Yahudi. Mereka mungkin jenggotnya sudah panjang-panjang, rambutnya sudah putih semua, tetapi mereka heran melihat hikmat daripada Tuhan Yesus. Dari mana itu? Itu bukan karena dia pribadi Allah, bukan, tetapi sebagai manusia dia belajar akan firman Tuhan, belajar di Taurat nih dari Yusuf, yaitu bapaknya, yang mengajari dia akan kebenaran firman Tuhan, sehingga bisa membuktikan tentang dirinya yang adalah Mesias di hadapan para pemimpin agama. Padahal usianya baru 12 tahun. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, itulah perlunya kita itu selalu membaca, belajar firman Tuhan. Dan banyak penuntun-penuntun pada saat ini, buku-buku saat teduh, melalui akan bersaat teduh membaca firman Tuhan, maka di situ kita mendapatkan pesan-pesan Tuhan secara pribadi. Nah, pesan Tuhan untuk hari itu secara pribadi, ketika kita melangkah untuk melakukan dan mentaati, di situ kita bisa mengalami kuasa Tuhan yang ajaib. Itulah adik-adik sekalian, bagaimana bisa bertumbuh secara rohani, yaitu jikalau kita membaca atau merenungkan firman Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, adik-adik sekalian, bagaimana bisa bertumbuh secara rohani,
yaitu berdoa. Selain belajar firman Tuhan, menyediakan waktu, maka Tuhan Yesus menyediakan waktu untuk berdoa kepada Bapa-Nya yang di surga. Jadi sekalian, setelah kita membaca firman Tuhan, setelah kita sediakan waktu untuk Tuhan, lalu Tuhan berbicara kepada kita, saatnya kita menyerahkan hidup kita pada hari itu kepada Tuhan. Sehingga apapun persoalan kita, masalah-masalah studi kita, masalah-masalah pribadi yang lain, kita bisa bawa datang kepada Tuhan. Kebutuhan-kebutuhan kita, ya, bukan keinginan, kita bawa kepada Tuhan. Sehingga dengan kita berdoa dan menyerahkan segala sesuatu pada kehendak Bapa yang lebih mengetahui yang terbaik untuk kita, maka doa-doa kita yang sesuai dengan firman Tuhan pasti akan dikabulkan. Jadi bagaimanakah berdoa supaya dikabulkan? Kita harus mengerti firman Tuhan, sehingga doa kita seturut dengan kebenaran firman Tuhan, dan itulah jaminan doa kita pasti akan dikabulkan. Jadi yang dikasihi oleh Tuhan, ayatnya yang ke-52 dari Injil Lukas dikatakan, makin dikasihi oleh Allah. Tuhan Yesus bertumbuh secara rohani. Dan itu membawa dampak apa dikatakan? Makin dikasihi oleh sesama manusia. Jikalau kerohanian kita baik, kita mentaati firman Tuhan, kita menyediakan waktu bagi Tuhan, membaca firman Tuhan, dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka bukan hanya fisik kita yang bertumbuh, tapi rohani kita bertumbuh. Kita makin dikasihi oleh Allah. Dengan demikian akan berdampak makin dikasihi oleh sesama manusia, oleh orang tua kita, oleh teman-teman kita, oleh guru-guru kita, oleh siapapun juga, karena kita menjadi orang yang tumbuh secara rohani. Kita melihat bagaimana sebuah pohon dari kecil menjadi besar, dan itu akan banyak terpaan-terpaan daripada angin. Tetapi jikalau itu sudah akarnya menjadi kuat, maka di situ walaupun ada terpaan, maka tidak perlu takut, tidak akan tumbang, karena akar yang dibangun itu adalah bertumbuh secara rohani. Mari adik-adik sekalian, kita bertumbuh secara rohani dengan menyediakan waktu, dengan membaca firman Tuhan, dan dengan berdoa. Kalau hal ini kita lakukan, maka kita akan menjadi orang-orang Kristen yang bertumbuh secara rohani, dan hidup kita boleh menjadi saksi-saksi Tuhan yang indah di dunia. Tuhan memberkati kita. Mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar akan firman-Mu. Kami ingin menyerahkan akan saudara-saudara kami, pemuda remaja Efata, di tengah-tengah pergumulan mereka masa muda, di tengah-tengah studi mereka, di tengah-tengah keluarga mereka. Tuhan, kami tidak tahu pergumulan mereka, tetapi yang kami tahu bahwa Tuhan sendiri akan menolong ketika mereka mendekat kepada Engkau. Tuhan, kiranya kebenaran firman-Mu dapat mereka lakukan, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang menjadi teladan kami yang terindah, Tuhan Juru Selamat kami dan pemimpin hidup kami. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tak bisa menjauhkan